Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari saya terkasih dalam Kristus Tuhan, setiap pewartaan di sana sebetulnya yang diwartakan adalah Tuhan. Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan seperti itu, bahwa dalam tugas Dia sebagai Tuhan sendiri, sebetulnya sebagai anak Allah, Dia mewartakan Bapa sebetulnya. Walaupun Dia tidak pernah menyebut yang namanya Elohim atau Yahweh, nggak pernah. Tetapi Dia menginginkan dalam amanat perpisahannya itu supaya para murid mengenal Bapa. Tidak hanya selesai para murid mengenal Dia, tidak, tapi mengenal Bapa. Kenapa? Karena Dialah yang mengutus Tuhan Yesus, supaya para murid tahu bahwa Dia itu mengutus Tuhan Yesus. Nah, selain itu juga kita bisa melihat pamrih Tuhan Yesus dalam Dia mewartakan supaya para murid mengenal Bapa, supaya nanti pada saat Dia ditinggal, para murid ditinggal maksudnya, para murid ditinggal olehnya, Dia tetap berpegang teguh pada kehendak Bapa. Kenapa? Kalau Dia hanya berpegang pada diri Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus meninggal, disalibkan, Bapa disalibkan, Dia atau para murid itu menjadi kehilangan pegangan karena tidak mengenal Bapa. Dia tidak mengenal kehendak Bapa. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan supaya para murid mengenal Bapa, supaya pada saat Tuhan Yesus wafat disalibkan, para murid tetap punya pegangan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, untuk menegaskan bahwa Tuhan Yesus tanpa Bapa itu juga tidak akan bisa sampai pada pewartaan yang sejati. Karena semua mukjizat dan pewartaannya tidak lepas dari Bapa. Kesatuan Bapa dengan Tuhan Yesus adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapa dan Aku, kata Tuhan Yesus. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kalau Dia melakukan banyak hal,
baik pewartaan maupun mujizat, dia mempermuliakan Bapa. Jadi yang mengutus itu lebih mulia dibanding dengan dirinya. Dan juga menegaskan bahwa dirinya adalah Sang Firman itu. Sang Firman, kewibawaan dari Firman itu memberikan kemuliaan bagi yang berfirman, yaitu Allah sendiri. Ya, kita bisa melihat di sana ada banyak hal yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus mengenai Bapa. Selain itu juga sekarang bagi diri kita harus bagaimana? Kita juga hendaknya di dalam doa-doa kita tidak hanya selesai kepada Tuhan Yesus, tapi juga kepada Bapa. Maka ibu bapak saudara dikasih, memang setiap doa boleh kepada Bapa, boleh kepada Tuhan Yesus, boleh kepada Roh Kudus. Tetapi hendaknya pada ending doa kita jangan lupa untuk menyebut Allah Tritunggal. Walaupun dalam setiap doa kita selalu memulai dengan syahadat yang paling singkat dalam diri kita, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syahadat yang paling singkat untuk memulai dan mengakhiri tiap doa kita. Tetapi dalam doa yang kita lantunkan kepada Allah, hendaknya jangan kita lupakan Tritunggal Maha Kudus, walaupun yang kita sapa salah satu dari pribadi Tritunggal itu. Namun ketiga-tiganya akan memperhatikan doa kita dan sekaligus juga akan mengabulkannya. Dengan kita mengungkapkan kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mengungkapkan bahwa Allah yang esa itu ada dalam 3 person, 3 pribadi itu. Nah, itu Bapak, saudari terkasih dalam Tuhan. Dengan seperti itu, kita semakin mampu untuk memuliakan Allah. Walaupun Allah sebetulnya tidak butuh dimuliakan oleh kita. Allah tidak membutuhkan kemuliaan. Apakah kita dengan memuji dan memuliakan Allah menambah kemuliaan Allah? Enggak. Karena Allah sudah mulia, sempurna adanya. Maka kata-kata kita sebetulnya ini bermakna untuk diri kita. Karena kita mohon doa, pengabulan doa, mohon keselamatan segala macam kepada Allah. Ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan. Dengan demikian semakin jelas bagi diri kita. Mari kita senantiasa mau untuk menyebut Allah Tritunggal itu dalam setiap doa, karena mereka tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Dan kita pun diharapkan nantinya yang sudah kita mulai dari dunia ini juga akan bersatu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam keselamatan kita di surga kelak. Selamat merenungkan.